Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak lupa kita mengucapkan syukur pada Allah, segala puji bagi Allah. Hari ini bisa kembali kuliah ya, di semester ganjil, dimulai 2024-2025. Kuliah perdana Bandar Udara, itu kelas A. Tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Nah, perkuliahan kita ini sudah saya upload tadi di urusannya di grup, bukan link Zoom ya, tapi linknya Classroom. Kita masuk di Google Meet ini. Untuk kuliahnya sudah ada di Classroom tadi itu. Kalkulasi pembelajaran, absen belum saya buat, nih. Nanti akan saya buat absen juga di Classroom. Ada kalkulasi pembelajaran, ada materi dan tugas. Samping video pembelajaran, nah, ada juga untuk ujian, foldernya, baca-baca ada artikel, ada contoh tugas akhir, baca-baca bahan ajar juga ada, contoh tugas besar, nanti absen buat berikutnya. Sekarang untuk perkuliahan ke-1, ada di folder materi dan tugas. Tinggal klik perkuliahan 1, maka akan tulis itu beberapa file, di antaranya ada kontrak kuliah, ya, untuk pertemuan pertama. Ada juga beberapa materi situ, berkaitan dengan pengembangan karakter, ya. Termasuk membaca huruf hijaiyah, Anda bisa baca-baca dan dengarkan videonya. Tidak ada pada bentuk ilmu, tidak ada. Pengembangan karakter intinya. Diharapkan materi kita selesai kuliah, lulus kuliah, dari sarjana teknik juga punya karakter, punya akhlak. Nah, kesempatan ini kita membahas kontrak kuliah, di mana materi kita ini sekarang bandar udara. Nah, bandar udara ini, kode yang mata kuliah ini SKK 392. Dua SKS ya, ini sekarang semester ganjil. Nah, sinopsisnya bisa dibaca ya. Nah, intinya kita akan melakukan perencanaan bandar udara. Diharapkan mahasiswa punya pengetahuan dan pemahaman perencanaan bandar udara. Sisi darat dan sisi udara. Ini khusus membahas sisi udaranya. Di daratnya ya, pembangunannya, bangunannya itu struktur bangunan, tempat parkir. Kalau sisi udara akan bahas runway, taxiway, apron. Nah, di mana ada perencanaan terkerasannya jalan gitu, perencanaan drainase dan lain-lain. Nah, kalau di apa namanya kontrak kuliah ini ada pembahasan secara umum pendidikan nasional, di mana kita mahasiswa diharapkan mampu dikembangkan potensi dirinya. Ya, bisa membantu mahasiswa untuk memiliki kekuatan spiritual, ya, dan urusan agama. Nah, jadi setiap mahasiswa harus punya kekuatan spiritual. Itu juga punya kemampuan pengendalian diri, ya. Nah, punya kecerdasan, nah, akhlak yang mulia, semua dilandasi dengan akhlak. Jadi kepribadiannya kepribadian yang baik. Nah, di samping memiliki keterampilan nanti. Termasuk dalam perencanaan bandar udara, nah ini kan sebuah keterampilan. Kalau Anda bisa kuasai cara perencanaan bandar udara. Hmm. Anda diharapkan punya pribadi yang baik ya. Nah, ini akan berguna bagi kedepannya, akan memperbaiki masyarakat dan bangsa kita, termasuk negara. Kalau pendidikan nasional, sudah dibahas juga di sini ada apa tujuannya. Jadi, tujuannya bukan sekedar menjadi teknokrat, ahli teknik, tapi juga memiliki watak, ya, peradaban bangsa yang bermartabat. Ya, harus punya kemampuan watak, terbentuk wataknya. Sampai cerdas, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka harus memiliki akhlak karakter yang baik. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa. Akhlak mulia, di samping sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Nah, itu semua harus terbentuk dalam diri seorang mahasiswa. Nah, untuk kompetensi umum, Anda bisa baca.
kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang ambil mata kuliah bandar udara. Untuk pokok-pokok pembahasan pada materi kuliah ini ada 4. Nah, tentunya akan dibahas bandar udara itu sendiri, sejarah dan hierarki, klasifikasi bandar udara, akan dibahas tentang jenis pesawat dan spesifikasinya, Boeing dan Airbus, bagaimana desain dari stabilitas tanahnya, desain geometrik, ada runway, ada taxiway, apron. Nah, nanti Anda silakan baca-baca apa itu runway, taxiway, apron, nah, akan dibahas di sini. Akan masuk perencanaan teknologi perkerasan, nah, ini sisi udaranya, dan drainase, sistem drainase. Untuk fasilitas, tentunya ada fasilitas terminal bandar udara, fasilitas sisi udara, masuk rambu-rambu, nah, terminal bandar udara. Itu pokok-pokok materi. Jadi ini akan bermanfaat bagi mahasiswa dalam memberikan konsep-konsep dasar dalam memahami perencanaan bandar udara. Di samping ada CPL Prodi, kita secara khusus belajar bandar udara. Secara umum ada capaian pembelajaran lulusan Prodi. Silakan Anda baca-baca, sudah ada saya masukkan di kontrak kuliah ini di file PowerPoint CPL Prodi. Ada capaian pembelajaran lulusan program studi khusus teknik sipil ya. Ada beberapa slide. Untuk tujuan instruksional ya diharapkan mahasiswa bisa mendesainnya perencanaan udara mengikuti standar keamanan, dan ekonomis. Mahasiswa mengerti bandar udara ya, sistem bandar udara, komponen-komponen bandar udara, memahami hubungan bagian-bagian lapangan terbang, darat dan udara, kalau bisa. Ya, setidaknya bagian udaranya. Mengidentifikasi jenis pesawat, menentukan pesawat rencana, nah, ini akan dibahas. Nah, memahami fungsi terminal, ya, saya lihat kondisi medan, penggunaannya, masuk perencanaan, pengaruh pesawat rencana, pada sisi runway, nah, bagaimana menghitung panjang runway, fasilitas runway. Jadi itu dan instruksional, silakan dibaca. Ada pembahasannya beberapa slide ya. Dalam perencanaan bentuk udara, ada hitungan arah angin, arah desain angin, ya. Kita tahu itu air traffic control, bagaimana fungsinya untuk keamanan, desain merencanakan lapangan terbang dengan fasilitas penunjang diperlukan. Ini semua akan kita bahas, tentunya tidak melupakan referensinya, ya, daftar pustakanya ada di panduannya. Sehingga bisa mempelajari di samping kuliah, dan bisa dibaca-baca juga ya, bahan kuliah yang lain. Di kuliah ini, Classroom sudah ada beberapa materi tambahan itu Anda bisa baca. Walaupun video, Anda bisa nonton videonya. Nah, ada juga tugas ya, ada tugas mandiri, ya, sama tugas materi, ini tugas kelompok, mungkin bisa disesuaikan dengan tugas mandiri. Untuk sistem penilaian ini yang paling tinggi tugasnya, 45%. Ada UTS, UAS, ada kehadiran, yang paling tinggi tugas. Jadi kalau kerjakan tugas, nah itu nilainya B, ya tugas materi. Kalau tugas mandiri, ada review artikel, nah ini B juga. Kalau salah satunya, kalau dua-duanya kerjakan, di samping hadir, ya ini nilainya A. Kalau cuma hadir, kuliah, tidak kerjakan tugas, ya ada nilainya tersendiri. Masing-masing punya standar ya, tinggal dijalani. Untuk apa namanya, tata tertib sudah ada di sini. Nggak bisa baca, kuliah online, kuliah offline. Untuk bahan bacaan, ini ada beberapa bahan bacaan. Dan banyak bahan bacaan lainnya lagi di internet, Anda bisa baca. Jadi diharapkan kuliah ini bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa. Nah, jadi materi-materinya sudah ada di Classroom ini. Saya buka ini, ada materi 1 sampai 13. Di 13 materi. Dan di samping ini kontrak kuliah jadi 14. Kemudian 2 ujian, UTS dan UAS jadi 16. 16 per kuliahan. Ya. Nah, untuk itu Anda bisa klik materi yang mana saja Anda bisa baca. Misalnya untuk pekan depan ada materi 1,
Dan tugas ya, materi satu tentunya tugasnya tugas satu, tugas pertama. Itu ada materi dan materi kuliah kita dan juga apa namanya materi pengembangan karakter ya ada di situ. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, samping materi ada tugas. Kalau Anda klik tugasnya akan muncul nanti soalnya. Setelah ada isi profil mahasiswa, baik itu nama, NPM, kelas, maka di bawahnya itu akan ada soal berkaitan dengan materi yang ada di pertemuan pertama itu. Ada materi kuliah dan ada satu materi pengembangan karakter. Ya, materi pengembangan karakter. Dan begitu juga yang kedua sampai 13 ya. Jadi kalau Anda luangkan waktu, satu hari membaca, kerjakan tugasnya, ada jawabannya di materi ini, satu hari istirahat, jadi dalam waktu 1 bulan, Anda sudah selesai tugasnya. Nah, bagi saya klik kan tugasnya. Jadi untuk tugas jangan kerjakan di absen ya. Terus saya buat absen nanti ada kemarin itu semester lalu dia jawab di absen. Jadi untuk menjawab sudah ada di folder materi dan tugas, ada materi, ada tugasnya. Untuk mengerjakan tugas jawabannya tinggal klik di folder materi mana yang sudah dibuka. Anda lihat ada materi dan juga tugasnya. Tugas itu Anda klik, muncul soalnya, Anda jawab di situ. Di bawahnya ada apa namanya tempat kosong untuk menjawab. Untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Sudah ada lengkap ya semua. Ya, ini tentang bandar-udara ya. Bandar-udara. Ya, kita akan kuliah nanti pekan depan. Ini kita cuma kontrak kuliah saja. Ya, nanti ada tugas. Ini sudah ada tugas masing-masing. Anda bisa lihat di classroom. Dan ada tugas mandiri nanti dengan membuat review artikel ya. Jadi sekali lagi ini penting review artikel untuk mengetahui teknis pelaksanaan bandar udara di lapangan. Yang saya ajarkan ini misalnya bandar udara Dubai ini studi kasus teorinya. Ada materi pertama, materi kedua ini misalnya dari klik akan muncul pembahasan bandar udara juga. Ini studi kasus Q Susaga, bandar udara internasional. Ya, yang kuliah ketiga ada juga sudah ada videonya ini. Yang ketiga ini membahas bandar udara juga teorinya. Yang keempat ini juga studi kasusnya di Turki, ya, bandar Yonika, Turki dan seterusnya. Ini teori-teorinya ya, untuk mengerti bagaimana pelaksanaan perencanaan bandar udara sudah ada banyak penelitian. Yang itu kemudian hasil penelitian dipublish di artikel jurnal, ada yang nasional dan internasional. Sehingga dengan membaca artikel jurnal tersebut, Anda bisa tahu teknis perencanaan bandar udara yang memang menjadi penelitian baik mahasiswa maupun dosen. Nah, dengan itu Anda bisa menambah wawasan aplikasi dan materi ini secara real ya di lapangan. Jadi ini sangat penting. Kalau Anda sudah membaca 5 artikel, nah itu biasanya sudah mampu menyusun tugas akhir, mampu menyusun konsep penelitian dari sisi bandar udara. Karena di situ sudah jelas tahapan penelitiannya itu dipublish di artikel jurnal. Dari mulai sampai akhir sudah jelas. Hasilnya apa, kesimpulan apa, sudah jelas. Jadi kalau Anda sering membaca artikel, nah ini akan membuat Anda punya kemampuan dalam melakukan konsep, membuat konsep penelitian, dalam skrip, dalam teknik sipil, S1 itu namanya proposal. Dan Anda juga sudah bisa menganalisis ya data. Nah, kalau di S1 itu skripsi, menyusun skripsi, dengan adanya data Anda bisa menganalisis, nah, itu berarti sudah bisa menyelesaikan tugas akhir dari sisi bandar udara. Kalau Anda ambil bandar udara, Anda sudah bisa menyusun tugas akhir sekaligus dari proposal sampai skripsinya. Bab 1, bab 2, bab 3 itu proposal biasanya. Bab 4, bab 5 itu bab 4 analisa pembahasannya setelah ambil data, dianalisis dan disimpulkan di bab 5. Itu yang saya.
Itu kemudian hasil hasil penelitian itu dibuat artikel sekitar 10 lembar. Nah, orang yang sudah menyelesaikan penelitian itu dipublish di jurnal. Nah, itu jurnal sudah merupakan hasil penelitian. Jadi dengan membaca artikel jurnal, Anda akan muncul pengetahuan ya, dalam membuat konsep uh, penelitian, mampu memahami bagaimana cara meneliti, khususnya dalam hal ini perencanaan bandar udara. Ya, saya kira demikian. Mungkin ada yang bertanya atau menambahkan mungkin. Jadi kuliah kita akan dimulai pekan depan ini. Sekarang baru kita melakukan kontrak kuliah. Jadi setiap kuliah ini langsung dikerjakan tugasnya karena waktunya cukup lama. Di materinya sudah ada, tanpa saya jelaskan, dibaca pasti mengerti. Apalagi ada soal, Anda klik soal, kemudian Anda lihat soalnya, Anda buka materinya, ada jawabannya. Bisa juga pakai ChatGPT ya, AI, kecerdasan. Nah, AI sekarang. Udah cerdas ini mesin-mesin semuanya. Jadi, seperti itu, Anda sekarang dipermudah kuliahnya. Bisa dalam 1 bulan selesai. Mau kita ikuti daftar, daftar kuliahnya tiap pekan. Tiap pekan kita kuliah, tapi jika Anda rajin membaca, cukup 1 hari, 2 hari sekali ya, 1 hari membaca, 1 hari yang lainnya, nah Anda bisa selesaikan dalam 1 bulan. Tinggal kerjakan, tambah yang review artikel, Anda bisa selesaikan dengan mudah kuliah ini. Bahkan ilmu Anda bertambah dengan mengetahui aplikasi di lapangan. Ya, sekian dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin ada yang belum absen tadi ya. Silakan ada menambahkan, bertanya, apa yang belum absen, siapa yang belum absen, berapa NPM-nya. Ada yang belum absen? Tidak ada suaranya. Kalau tidak ada absen, karena saya tidak baca semua nama-nama sini, tidak terlihat. Ini kalau ada yang belum absen bisa bersuara, ya. Klik unmute lalu menyampaikan nomor NPM-nya. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Saya akhirnya mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah, Allahumma salli ala iklan, wa khairat, Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq, nun, wal qalam ya maesrun, nasrum minallah, fatun qarib wa bashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya klik N.